Selamat pagi, bersama saya Ihan Martoyo. Saya bersama beberapa dosen dan staf dari STT Reform Indonesia di Kemang, Jakarta. Saya bersama Pak Samuel Tessa Katianda dan Pak Jason Renaldo. Di dalam klip kali ini kita akan coba berkolaborasi menulis satu paper bareng dengan menggunakan Google Docs. Silakan mainkan Pak Jason. Nah, ini kita lihat apa ya Pak Jason ya? Ya, ini layar dari satu dokumen di Google Docs. Jadi, Bapak Ibu bisa buat file di Google Drive atau di Google Classroom, dan nanti kita bisa share ke beberapa orang. Nah, ini misalkan Pak Ihan sedang menulis latar belakang, dan saya bisa langsung edit. Misalkan saya kasih underline. Nah, itu ada. Oh, oke. Kita bisa edit sama-sama langsung di sini. Iya, problem yang kita pikirkan adalah mengapa dosen butuh Google Class zaman sekarang ini. Jadi mengakses file ini lewat mana ya, Pak Jason? Ketika kita buka file ini, kita bisa langsung klik di pojok kanan atas itu ada tombol share, dan kita bisa masukin nama orang-orang yang ingin kita kasih akses. Dan seperti yang sebelumnya, kalau kita udah punya akun Reform Indonesia, kita bisa langsung dapat akses semua nama. Misalkan saya mau kasih ke Pak Yohanes Budi, nah di sini langsung ada namanya. Jadi saya bisa share dia, kirim send, notify people, kasih informasi, ini dokumen yang akan kita kerjakan bersama. Dan kalau kita send, nanti Pak Yohanes bisa langsung akses file. Oke. Pak Samuel, jadi kira-kira dengan alat seperti ini kita bisa melakukan apa ya? Ini yang kita bakal coba sekarang ini. Ya, yang akan sekarang kita coba adalah bagaimana membuat dokumen baru bersama-sama ya. Misalnya kita butuh sebuah dokumen yang terdiri dari beberapa poin, dan poin tersebut adalah ide dari masing-masing kita, supaya memudahkan kita langsung saja berkolaborasi dalam satu dokumen yang sama. Misalnya, Oh, mengapa oke. dosen butuh Google zaman sekarang ini? Saya akan berikan poin nomor 1. Karena pandemi COVID-19 mengharuskan pembelajaran jarak jauh. Nah, poin nomor 2, Pak Ihan langsung bisa mengisi. Iya. Silakan, Pak. Coba saya isi poin nomor 2. Karena dosen bukan makhluk gaptek dan selalu siap belajar hal baru. Poin nomor 3, silakan Pak Jason. Iya, kalau misalnya kita nggak suka ya dengan, apa yang kita baru ini, terus, kalau misalnya ngerjain paper bareng fasilitas apa yang bisa kita lakukan ya? Pak Jason? Iya, Pak, misalkan ini saya salah ketik, misalkan. Iya. Terus saya mau mau betulin, tapi saya nggak pengen langsung ubah. Kalau di dokumen Word, biasanya track changes itu fungsinya. Nah, di sini juga ada, di pojok kanan atas ada simbol pensil, ya, diklik, lalu pilih suggesting. Nah, ketika kita ganti, misalkan ini jadi, misalkan menjadi, nah ini langsung kata baginya dicoret dan direvisi jadi kata menjadi, dan ada catatannya di sini. Lalu Oh, kalau misalkan itu ada komentar lebih jauh, kita bisa kasih komen juga di simbol ini, add comment. Nah, kita bisa tinggalin catatan buat teman-teman yang lain. Berarti untuk proofreading begitu-begitu juga bisa ya, Pak Jason ya? Bisa sekali.
Jadi secara umum kalau mahasiswa ngerjain skripsi, terus perlu masukan dari dosennya, tinggal dosen sama mahasiswa itu kerja di dokumen yang sama begitu ya? Ya, dan Iya. bisa di saat yang sama. Wah, berarti tidak perlu lagi kita mendownload, membuat koreksi, mengembalikannya sehingga file itu jadi banyak sekali, tidak perlu lagi ya, Pak Jason ya? Betul. Dan saya lihat Yes. juga ada fasilitas chat di sini kalau saya tulis terima kasih Pak Jason untuk koreksinya, gitu juga bisa ya? Iya, itu langsung masuk di saya. Misalnya untuk fungsi saya misalnya langsung koreksi saja, misalnya Google ini seharusnya Google begitu ya. Kemudian komunitas yang tertutup. Jadi juga mudah sekali ya, Pak Jason ya. Iya, Jadi misalnya kita bisa saling mengkoreksi dengan satu dokumen yang sama ya. Jadi tidak perlu memudahkan lah intinya untuk saling mengkoreksi dokumen. dan kita juga bisa saling berbalas komentar revisi. Misalnya kalau saya beri komentar di sini, Pak Ihan dan Pak Samuel bisa balas komentar saya juga. Tinggal klik komentarnya dan bisa di-reply. Hmm. Oh ya, akan saya koreksi. Begitu saya reply, langsung muncul ya? Ya, Oke. Nah, kalau misalnya kan mahasiswa itu sering harus menulis paper ilmiah ada catatan kakinya ya, apakah Google Doc semacam ini bisa juga, Pak? Google Docs juga bisa. Di di kolom insert, lalu, sorry, di mana ya? Oh ya, di insert lalu ada footnote. Oh, oke. Kita langsung bisa isi. Iya, jadi ini sebenarnya tadi Pak Samuel juga berkomentar dalam obrolan kita, mahasiswa sebenarnya nggak usah punya Microsoft Word ya untuk kerjain tesis zaman sekarang. Ya, betul. Dan memang sih ini perlu koneksi lah ke cloud, tapi basically software itu gratis ya disediakan oleh Google ya. Ya, dan kita dengan akun email Reform Indonesia punya akses yang seluas-luasnya terhadap fasilitas-fasilitas seperti ini. Hmm. Cuma keuntungan paling besar memang kolaborasi ya, sehingga kita tuh yakin kalau mengedit dokumen selalu versi yang terakhir, kita nggak kelupaan hasil editan teman kita dan seterusnya ya. Nah, kalau misalnya ini mau di-download, fasilitas apa aja Pak yang tersedia Pak Jason? Ketika kita download, semua perubahan dan track change yang tercatat terekam di sini itu juga akan tersimpan di file yang kita download. Caranya di kolom file kita pilih download dan ada beberapa format dokumen. Jadi kalau yang pakai Microsoft Word ya bisa langsung download yang Microsoft Word. Kalau ada yang pakai open source system seperti LibreOffice, WPS dokumen, kita pakai yang .odt atau mau langsung jadi PDF juga bisa. Dan ada beberapa format yang lain bisa disesuaikan kebutuhan. Oke, berarti kalau papernya udah rapi, tinggal di download jadi PDF, terus bisa dikirimkan ke dosennya ya dengan Betul. sukacita begitu ya. Kalau minta hard copy ya kita bisa print langsung atau di download dan di print dulu. Iya. Walaupun dosen zaman sekarang mungkin nggak akan minta hard copy ya karena merepotkan ya harus dikirim dan sebagainya ya. Betul, Pak. Oke. Nah, Pak Samuel kira-kira kalau untuk administrasi dosen ya, fasilitas-fasilitas semacam ini bisa berguna untuk apa ya, Pak ya? Oh, banyak, Pak. Misalnya, kita ada kelas-kelas yang kita buka untuk umum, nah tentu kita akan buat flyer-nya. Nah, di flyer tersebut akan ada deskripsi mata kuliah, jam mata kuliah, dan kemudian, tanggal-tanggalnya. Nah, di situ kita bisa menggunakan satu dokumen saja, agar semuanya rapi. Dan semuanya masing-masing dosen yang terlibat, para stakeholder bisa langsung di satu dokumen saja. Tidak perlu sehingga meminimalisir terjadinya kesalahan-kesalahan ya. Apalagi kalau mau Ya. dibuat jadi flyer, itu salah satu contoh. Atau dokumen-dokumen akreditasi di mana masing-masing
dosen harus mengisi data-data tertentu, yang karena ini kita hari ini hanya membahas Google Docs, sebenarnya ada lagi Google yang seperti Microsoft Excel dan lain-lain, itu pada prinsipnya sama, ya, pada prinsipnya bisa berkolaborasi. Oke, jadi berbagai peralatan tersedia, Mhm, tinggal imajinasi kita saja memakainya dan berkolaborasi untuk kebutuhan kita ya. betul. Oke, terima kasih Pak Jason dan Pak Samuel. Semoga klip pendek ini bisa bermanfaat untuk kita semua.